kemarin kan kita membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang arti dari Pancasila. Minggu ini kita belajar tentang makna-makna sila Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, nanti Beli mau menyampaikan dulu dari makna-makna Pancasila ini. Mungkin anak-anak masih ingat dengan pembelajaran yang minggu kemarin. Coba dilihat dulu. Yang pertama pasti berkaitan dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada 3 nanti yang ada di dalam profil pelajar Pancasila pada materi ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kalau ini nanti ada hubungannya dengan apa? Pasti ada hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Terutama sila berapa? 1. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila yang ada di materi ini adalah apa? Bergotong royong. Nah, kalau bergotong royong itu nanti bisa diperlihatkan di bagian namanya. Ketika kalian apa? Bekerja sama. Dalam bentuk apa nanti? Diskusi. Betul. Jadi nanti kalian bekerja sama dengan teman-temannya dari satu kelompok. Nah, nanti kan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pendapatnya sama atau tidak? Ya. Kaitannya dengan bergotong royong. Nah, yang ketiga, bernalar kritis. Itu berkaitan dengan apa? Memiliki kemampuan. Jadi nanti kalian menganalisis dari setiap sila Pancasila. Dia berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, memahami makna sila-sila Pancasila. Ada berapa sila dalam Pancasila? Ada 5 sila Pancasila yang masing-masingnya ada nilainya. Nah, nanti kalian mempelajari tentang makna sila Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini dulu, yang ini dulu bermasalah dulu apa? Mengidentifikasi di dalam masyarakat itu kan nanti ada berbagai perilaku, ya kan? Nah, ini salah satunya adalah bagaimana kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada 5 itu tadi di masyarakat seperti apa, wujudnya seperti apa. Kemudian yang terakhir yang atas, mengidentifikasi nilai Pancasila dalam apa? Nah, ini lingkupnya lebih apa? Luas. Kalau tadi masyarakat, kalau ini sudah bangsa dan negara. Sampai sini dulu, paham? Nah, ini berkaitan dengan tujuan belajar. Yo, saya berarti 5 sila yang Panca yang artinya berapa? 5 sila artinya dasar. Tepuk tangan. Yang lainnya ada pendapat yang lain tentang arti kata Pancasila? Tidak ada. Itu 1 G. Yang kedua, siapa yang menjawab? Coba sebutkan sila Pancasila secara terbalik. Dari sila, berarti kan terbalik. Berarti dari sila berapa dulu? 5 sampai sila ke 1. Siapa? Yuk, tunjuk jari. Yuk, tunjuk jari aja. Siapa yang mau menyampaikan? Yuk. Yang terakhir dulu. Ada yang salah? Sudah betul? Jadi ada 5 sila. Sila yang terakhir, sila kelima, lambangnya apa? Wanita. Sila yang ketiga, siapa yang menjawab? Ini banyak contohnya. Coba sebutkan contoh tindakan yang serupa. Yuk, jangan cuma satu. Yuk. Yang kelas?
menolong orang yang sedang kesulitan. Ya, betul. Yang ketiga, siapa yang memberikan contoh? Sila ketiga, ayo, Dok. Bekerja bakti, bergotong royong. Oke, sila keempat. Boleh di lingkungan sekolah, boleh di lingkungan masyarakat, boleh di lingkungan bangsa dan negara. Sila keempat. Yuk, Mas. Memilih ketua kelas, betul. Sila ke-5. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk, satu lagi. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Rajin menabung. Oke, tepuk tangan buat pendapatnya. Ya, betul. 4. Pernahkah kalian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Pernah atau belum pernah? Pernah. Gitu, teman-teman. Oke, yang pernah, ini kasih contoh coba yang sudah pernah melanggar. Tidak usah takut. Yang belum, ya, Mbak. Mengganggu teman saat sholat. Berarti tindakan yang positif atau negatif? Negatif. Sudah dikasih berapa? 1. Oke, ada yang lain? Yo, yang pernah melakukan pelanggaran. Yo, gimana? Menertawakan teman saat kesulitan. Menertawakan temannya saat kesulitan. Padahal harusnya apa yang dilakukan? Oke, tadi tidak sesuai dengan sila berapa? Sila ke-2. Oke. Nah, kita pelajari yang berkaitan dengan makna sila-sila Pancasila. Oke. Makna sila-sila Pancasila. Jadi ada 5 sila. Ya kan? Yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Jadi ketuhanan yang maha esa itu maknanya intinya seperti ini. Apa? Kesimpulannya apa itu dari sila pertama itu? Maknanya? Iya, menghargai adanya perbedaan keyakinan. Itu yang pertama. Oke. Jadi di Indonesia itu kan agamanya tidak cuma satu yang diakui. Ada berapa agama? 6. Oke, 6 agama dan itu harus apa? Harus ada toleransi. Oke. Kemudian yang kedua, ambil kaitannya dengan makna sila yang kedua, yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kalau ini kesimpulannya bagaimana? Coba ada yang bisa menyimpulkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Intinya apa? Mulai dari makna yang kedua ini. Apa maknanya? Intinya apa? Setiap manusia memiliki derajat yang sama. Betul, setiap manusia itu punya derajat yang sama. Oke, jadi harus memperlakukan apa? Sama antara satu dengan yang lainnya. Ini sudah paham ya? Yang kedua. Yang ketiga, itu apa? Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Berarti intinya apa ini? Coba dilihat, disimpulkan. Yang ketiga. Ya, dari sebelah sini. Sila yang ketiga apa intinya? Tentang apa ini? Berarti apa? Tentang nasionalisme, bisa tentang persatuan, tentang keberagaman. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah kemusyawaratan. Apa intinya kalau ini? Musyawarah mufakat bisa berkaitan dengan apa? Ini sudah ada kaitannya dengan pemerintahan. Intinya yang berkuasa adalah siapa? Tertinggi. Siapa yang punya kekuasaan tertinggi? Yang punya kekuasaan Rakyat. tertinggi? Rakyat. Ya kan? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kan ini sila yang keempat. Oke. Kemudian yang ke-5. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau ini berkaitan dengan apa? Iya,
Oke, kita melakukan diskusi. Oke, boleh dibagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi satu deret ini saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, saya bagikan kertasnya. Aturannya seperti apa? Anak-anak lihat ini. Nah, kegiatannya seperti ini. Jadi nanti masing-masing dibagi. Oke, kelompok 1 nanti sesuai dengan sila yang kedua. Jadi sebagai tokoh apa? Tokoh kemanusiaan. Oke. Kemudian kelompok 2 sebagai tokoh kesatuan. Oke. Kemudian kelompok 3 tokoh kerakyatan. Oke. Yang kelompok 4 tokoh keadilan. Oke. Oke. Itu yang berkaitan dengan kelompoknya. Saya bagi, silahkan anak-anak berkelompok dengan kelompoknya tadi yang sudah dibagi. Saya beri kertas, kemudian kalian mengerjakan sesuai dengan ini. Oh ini ya, pakai. Jadi yang kalian kerjakan apa? Tokoh kemanusiaan. Kalian mencari cerita yang berkaitan dengan tindakan kemanusiaan. Oke. Kemudian yang kedua, tokoh kesatuan. Buat poster atau slogan yang mempromosikan tentang persatuan. Oke. Kemudian tokoh kerakyatan. Berarti apa? Kalian bisa menjual gambar atau misalnya kalian memberikan ide tentang apa? Tentang demokrasi. Yang terakhir adalah apa? Tokoh keadilan. Tentang sikap-sikap yang bagaimana kamu adil terhadap sesama. Oke, saya bagi. Silakan kalian kelompok, boleh balik badan dengan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Yang belakang menyesuaikan, boleh ke depan. Saya bagi ya. Kamu boleh
Rumahnya udah beda. Pertama nilai kesatuan. Boleh tuh. Oke, udah. Saya kasih waktu 10 menit aja. Gambar boleh, tadi kan ada yang gambar, ada yang slogan. Ini dari sama kanan Bapak ya. Oke, teman-teman yang lainnya siap-siap untuk berkunjung ke kelompok yang lainnya. Ada yang standby di tokonya, nanti untuk menjawab teman-temannya yang berkunjung. Yuk.
Betul, berarti ulangan waktu yang itu menunjukkan dari keluarga yang sama Jawa Barat serta Bangka karena alhamdulillah tinggal sama rata. Yang berbeda. Saya minta pendapatnya sekarang yang berkaitan dengan toko. Boleh? Mau dari mana? Toko kerakyatan, toko keadilan? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya dulu? Nanti kita simpulkan bersama. Yang sudah berkunjung tadi. Yuk, toko kesatuan. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang disampaikan di toko kesatuan tadi? Keanekaragaman ras dan budaya. Oke, di situ menampilkan. Di situ contohnya ada gambar tentang apa? Gambar dari berbagai pakaian adat dan memperlihatkan beberapa suku yang ada di Indonesia. Oke, bagus. Kemudian yang tokoh kemanusiaan. Persamaan derajat apa yang ditampilkan di tokoh kemanusiaan? Kegiatan kemanusiaan. Di situ ada gambar-gambarnya. Oke, tadi anak-anak sudah lihat ada gambar-gambar yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Oke, yang berkaitan dengan tokoh keadilan. Apa? Perlihatkan apa? Apa yang dijual produknya di sini tentang apa? Satu, contohnya tentang persamaan apa? Hukum, ya kan? Bahwa setiap warga negara itu punya apa? Berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Namanya adil. Kemudian yang ke tokoh kerakyatan, lebih ke apa? Tadi yang sudah disampaikan berkaitan dengan Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Tadi yang sudah kalian lakukan tadi. Berarti ada namanya window shopping. Jadi kalian berkunjung dari toko yang satu ke toko yang lainnya yang memperlihatkan tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Nah, dari situ anak-anak sudah bisa menyimpulkan, ya kan? Oh, kalau toko keadilan seperti ini yang bisa ditampilkan dan contohnya yang bisa diterapkan seperti ini. Ada pertanyaan? Berkaitan dengan apa? Pembelajaran hari ini? Sudah paham? Oke, sudah paham. Untuk minggu depan berarti nanti kita masuk ke materi tentang apa? Norma. Bab yang ketiga, kepatuhan terhadap norma. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti anak-anak siapkan, untuk materi minggu depan berkaitan dengan norma, siapkan. Kemudian nanti siapkan juga nanti untuk ulangannya. Jadi minggu depan kita mulai bab yang ketiga.
Oke, tidak ada pertanyaan